Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ilmi, biasa dipanggil Hafiz. Dengan NPM 2302101900032. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pajajaran jurusan Ilmu Kelautan angkatan tahun 2019. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem lamun atau seagrass. Nah, yang pertama ini ada beberapa fakta unik mengenai ekosistem lamun sendiri, yaitu yang pertama dari bentuknya. Lamun memiliki bentuk seperti tanaman yang ada di daratan. Jadi lamun sendiri itu punya bentuk struktur, memiliki akar, batang, daun, dan juga memiliki buah juga. Kemudian yang kedua, ekosistem lamun ini dijadikan habitat oleh spesies dugong. Kemudian yang terakhir, mulai hilangnya ekosistem lamun baik di dunia, terutama di Indonesia. Nah, degradasi ekosistem lamun ini terjadi akibat dari kurang minatnya dari masyarakat terhadap ekosistem lamun ini dibandingkan dengan ekosistem lain yang ada di pesisir seperti mangrove maupun terumbu karang sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi lamun, ekosistem lamun, dan padang lamun. Lamun sendiri memiliki definisi, yaitu tumbuhan tingkat tinggi yang tumbuh dan hidup terbenam di lingkungan laut. Makanya lamun itu memiliki bentuk seperti tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di daratan. Kemudian untuk ekosistem lamun sendiri memiliki definisi, yaitu sistem ekologi padang lamun yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara lamun, hewan, dan substratnya. Kemudian padang lamun sendiri merupakan hamparan tumbuhan yang menutupi suatu area pesisir dangkal yang dapat terbentuk oleh satu jenis lamun. Kemudian ada fungsi lamun sendiri. Yang pertama yaitu spawning, nurturing, dan feeding ground. Kemudian yang kedua adalah sebagai perangkas sedimen, kemudian produsen primer, dan yang keempat adalah pendaur zatara. Di sini juga ada beberapa fungsi lamun lainnya. Bisa dijadikan pakan, pupuk untuk tanaman-tanaman lain. Bisa juga untuk menyuburkan ekosistem yang bersimbiosis di dekatnya, yaitu seperti terumbu karang dan mangrove juga. Kemudian karena dia produsen primer, dia juga akan dimakan detritus. Kemudian detritus tersebut akan dimakan oleh teripang, kepiting, dan spesies-spesies lainnya. Kemudian fungsi utama dari lamun sendiri juga yang paling penting adalah sebagai habitat dari dugong itu sendiri. Kemudian di sini ada faktor pembatas lamun, yaitu lamun hanya bisa bertahan di suhu 28 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian dengan salinitas 33 sampai 34 ppt atau part per thousand. Kemudian derajat keasamannya sendiri yaitu di rentang 7 sampai 8,5. Kemudian hanya berada di kedalaman 5 sampai 10 meter dengan intensitas cahaya yaitu harus lebih dari 3%. Karena lamun sendiri kan berfotosintesis juga ya, memiliki klorofil. Kemudian untuk substratnya yaitu lumpur, pasir, pecahan, dan terumbu karang. Kemudian untuk kandungan nutriennya yaitu harus ada fosfat, amonia, dan nitrat. Kemudian untuk bentuk pertumbuhan lamun ada beberapa jenis, ada 6 jenis. Yang pertama yaitu Phacophozotrades atau daun yang memanjang dan sempit. Kemudian ada Magnososterides yaitu daun memanjang dan agak lebar. Kemudian Syringodids atau daun bulat seperti lidi dan ujungnya runcing. Kemudian yang keempat yaitu ada Enhalides, yaitu daun panjang dan kaku seperti kulit. Kemudian yang kelima ada Halopilids, yaitu daun bulat seperti telur, bentuknya panjang dan tanpa saluran udara. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada Amphibalids atau yaitu daun tumbuh teratur pada kiri dan kanannya. Nah, ini ada beberapa jenis lamun yang ada di Indonesia. Ada 4, yaitu yang pertama ada Enhalus acroides, kemudian yang kedua Halodul
pinifolia, kemudian ada Cimodocea rotundata, kemudian yang terakhir yang keempat ada Thalassodendron ciliatum. Nah, yang pertama Enhalus acroides, ciri-cirinya itu berukuran paling besar dari spesies lamun yang lain yang ada di Indonesia. Kemudian rambut pada rizom atau pada bagian akar. Kemudian tingkat adaptasinya yang paling tinggi. Jadi dia yang paling kuat lah daripada spesies-spesies lain yang ada di Indonesia. Terus yang kedua Halodulpinifolia. Yang pertama cirinya yaitu daunnya berbentuk pipih panjang, kemudian tepinya itu kecil dan ujungnya itu bulat seperti di foto ya. Kemudian untuk ciri lainnya yaitu satu urat daun terlihat jelas, kemudian ada rizomnya berbentuk halus, enggak berserabut berbulu gitu. Kemudian yang ketiga ada Cimodocea rotundata. Cirinya yaitu tepi daunnya tidak bergerigi, kemudian seludang daun tertutup sempurna. Kemudian yang terakhir ada Thalassodendron ciliatum. Cirinya yaitu daun berbentuk pita, kemudian berkumpul ya daunnya membentuk klaster. Nah, dalam satu klaster ini memiliki lebih dari satu tangkai yang panjang lebih dari akarnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Di sini ada beberapa kontak saya dari mulai email hingga Instagram.